Paket internet kartu Sugoi Mobile 20 GB hanya 2.878 per bulan. Video yang lalu tentang sedikit banyak tentang pribadi, kalau kurang puas bilang. Iya. Oke. SBI Remit apa sih Pak? SBI Remit itu remitansi, jasa kirim uang. Cara daftar SBI Remit gimana Pak? Bisa lewat Facebook, bisa lewat WA, bisa lewat SMS, bisa lewat Instagram, bisa lewat Line, bisa lewat komen di YouTube ini. Setelah data lengkap kami terima, kemudian Anda akan terima email. Cara ngitungnya gitu, dari terima email itu plus 7 sampai 10 hari. Yang ngirim itu Sagawa. Sagawa ketika datang, dia minta KTP Jepang untuk dikakunin. Lokasi kantornya di mana Pak? Lokasi kantornya di Akihabara. Dari Akihabara Central Exit itu cuma 7 menit jalan kaki ke sini. Kenapa sih Pak harus kirim uang pakai kartu SBI? Ya iyalah, mau pakai kartu apaan lagi? Emang apa sih nggak boleh? Yang orangnya asik saya doang udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di QK Time. Masih di temanya tanya jawab. Kemarin atau video yang lalu tentang sedikit banyak tentang pribadi. Kalau kurang puas bilang. Iya. Sekarang ada lagi lanjutannya. Oke. Pertanyaannya, SBI Remit apa sih Pak? SBI Remit itu remitansi, jasa kirim uang. Caranya ya daftar, bisa di Facebook, bisa ya komen di YouTube ini juga boleh, atau kirim WA ke saya juga boleh. Nanti dibikinin kartu. Cuman syaratnya harus punya Jario Kado, harus punya KTP Jepang, dan tentu saja punya rekening di Indonesia penerima. Penerimanya siapa aja boleh, diri sendiri juga boleh. Itu SBI Remit ya. Kantor saya di Akihabara. Kalau SBI Remit Spirit Baru itu apa Pak? Nah, Spirit Baru itu agent. SBI Remit itu perusahaan Jepang, asli Jepang, di bawah naungan SBI Holding Company. Grupnya banyak, ada Sumishin Netbank, ada perusahaan apa tuh namanya saham di Indonesia, Sekuritas itu di Jakarta, ada SBI Falas, ada SBI Kartu Kredit, ada SBI Remit. Nah, SBI Remit kerjasama sama saya dengan perusahaan saya. Namanya perusahaan saya Spirit Baru Internasional. Kantornya di Akihabara. Resmi gitu. Terus apa lagi nih? Cara daftar SBI Remit gimana Pak? Bisa lewat Facebook, bisa lewat WA, bisa lewat SMS, bisa lewat Instagram, bisa lewat Line, bisa lewat komen di YouTube ini, segala macam bisa. Ketemu langsung juga sama saya bisa. Ngundang makan saya ke rumah juga boleh. Setelah daftar berapa lama kartunya bisa diterima dan digunakan? Nah, setelah daftar di YouTube atau di tadi yang saya sebutkan tadi, ngasih data. Daftar itu maksudnya ngasih data, bukan cuma bilang, "Pak, saya mau daftar," tapi nggak ngasih data ya, itu bukan daftar. Nah, setelah data lengkap kami terima, kemudian Anda akan terima email. Cara ngitungnya gitu, dari terima email itu plus 7 sampai 10 hari itu kartunya datang. Kartunya itu datangnya itu yang ngirim itu Sagawa. Sagawa ketika datang dia minta KTP Jepang untuk dikakunin gitu. Kakunin ini orangnya bener nggak dia, terus di entry datanya. Makanya nggak boleh diwakilkan, harus dia langsung atau Anda langsung yang menerima kartu itu, gitu ya. Kalau selanjutnya nggak perlu Anda lagi. Kalau mau nambah kartu maksudnya. Kartu SBI Remit bisa dipakai di ATM apa saja. ATM-nya saat ini baru Yucho atau JP Pos Bank dan Kombini Lawson. Yucho itu sekarang di Family Mart juga beberapa Family Mart udah ada. Jadi udah nggak terlalu repot, gitu ya. Terus di Lawson, hampir semua Lawson udah bisa di Lawson. Uangnya berapa lama?
Begitu Anda masukin uangnya di dalam ATM, nggak lama tuh, nggak sampai 15 menit udah dapat email pemberitahuan. Isinya tuh Anda ngirim sekian yen, biaya kirim sekian, kurs sekian, total jadi sekian. Begitu terima email itu berarti uang udah ada di Indonesia. Pokoknya email menunjukkan bahwa posisi uang sudah di Indonesia. Artinya sudah di rekening Anda. Kalau mau samperin ke kantor bisa nggak Pak? Bisa, asal jangan rusuh. Datang aja ke sini, biasanya di sini disediain kopi, kalau lagi ada nasi, dikasih nasi. Apa bisa daftar dan bisa langsung dapat kartu? Tergantung. Kalau datangnya jam 2 pagi nggak dapat kartu. Terpaling padamu yang meracuni. Kalau jam kantor masih oke lah. Lokasi kantornya di mana Pak? Lokasi kantornya di Akihabara. Dari Akihabara Central Exit itu cuma 7 menit jalan kaki ke sini. Cari di Google. Oke? Kalau nggak ketemu SBI, cari aja Masjid Nusantara. Ada di Google Map. Buka jam berapa? Nah, ini bukanya zuhur. Waktu sholat zuhur itu bukanya. Di sini gitu. Sampai malam, sampai sholat Isya. Karena di lantai 5 itu ada masjid. Kita di lantai 4. Kenapa sih Pak harus kirim uang pakai kartu SBI? Ya iyalah, mau pakai kartu apaan lagi? Kan yang lain banyak gitu ya, perusahaan yang lain banyak. Enggak. Emang apa sih nggak boleh? Yang orangnya asik saya doang, udah pakai SBI Remit aja. Kalau mau tanya-tanya boleh japri nggak Pak? Boleh banget. Boleh banget. Ya itu tadi WA saya, apa perlu saya sebutin nomornya kan gitu. Boleh banget. Silakan aja mau japri. Banyak ya yang japri yang bukan hanya tentang SBI, kadang-kadang nanya tentang, Pak bisa nggak sih Pak kita daftar SBI kalau namanya nggak ada di kartu keluarga? Bisa gitu ya, nggak ada masalah. Pak bisa nggak Pak ngirim uang tapi rekeningnya rekening yang sekarang itu loh, yang lewat aplikasi-aplikasi itu? Bisa nggak? Bisa. Kan sekarang zamannya udah rata-rata udah aplikasi ya. Udah nggak pakai buku rekening kadang-kadang. Itu nggak masalah selama ada nomor rekeningnya gitu. Dan tapi memang sampai saat ini yang masih kita lihat speednya mantep uang masuk itu BCA sama BRI. Dep-dep gitu. Itu langsung. Yang lain kadang-kadang agak delay 5 menit, delay 10 menit, suka begitu ya. Itu aja. Nah, pokoknya kalau ada pertanyaan lagi santai aja. Nanti saya bikin lagi video yang kayak gini lagi. Kenapa bikin video? Habis kalau nulis, yang nanyanya, pertanyaannya sama, orangnya berbeda. Kalau video kan saya tinggal ngasih lihat nih video ini. Kayak, Pak batasan kirim uang, nih batasannya nih. Batasan kirim uang, Indonesia 100 juta. Kalau di Indonesia, ini bicara regulasi negara masing-masing. Di Jepang 1 juta yen, di Indonesia 100 juta. Tapi, kenapa kok kita malah jadi 650 ribu yen? Karena kita mengantisipasi kurs yang tinggi. Ketika Anda ngirim uang lebih dari 100 juta, kirimannya macet. Di Indonesianya yang macet. Dari sini sih tetap jalan, sampai sananya macet. Gitu loh. Ntar komplain, kan gitu. Padahal uangnya, begitu terima email, uang ada di Indonesia. Dari Indonesia, apakah sampai ke rekening Anda? Belum tentu. Bisa jadi Anda ditelepon dulu sama bank. Karena ada undang-undang pencucian uang, ada tentang pembiayaan teroris. Nah, itu mengantisipasi. Masing-masing negara punya kok itu. Seperti di Jepang 1 juta yen. Kenapa saya ngirim 1 juta harus dipecah? Ya itu tadi. Karena menghindari uangnya nggak sampai. Terus biayanya gimana? Biaya kena biaya lagi dong. Kan kita juga kena biaya waktu ngirimnya. Apalagi kalau antar bank gitu ya. Macem-macem lah. Nah silakan. Jadi kalau mau nanya-nanya bebas. Batasannya berapa Pak? Batasannya per tahun 3 juta yen. Per tahun. Diakumulasi. Bulan ini 100, bulan depan 600, bulan berikutnya 300. Itu dijumlah, nggak boleh lebih dari 3 juta. Kalau lebih gimana? Harus nunjukin bukti penghasilan, slip gaji, genseng, kayak gitu-gitu. Buku tabungannya di print bahwa uang ini sudah masuk ke rekening Anda dulu. Kalau ternyata uangnya nggak bisa, diproses gimana Pak? Uangnya balik kok ke rekening Anda, rekening bank Jepang Anda. Jadi aman, 100% aman. Yang nggak boleh tuh jangan nerima titipan uang orang. Karena Anda yang rugi. Begitu akhir tahun ada di sini tuh ada pengurusan pengurangan pajak. Ketika gaji Anda tidak sesuai dengan uang yang dikirim, itu Anda bukannya dapat pengembalian pajak, malah berhutang pajak dan dicurigain nantinya sebagai remittance
ilegal. Ya, apalagi ya kira-kira yang bersangkutan. Nah, kurs itu semua juga fluktuatif, nggak ada yang ngerti saat ini kurs atau besok ini kurs berapa atau 1 jam ke depan ini kurs berapa, nggak ada yang ngerti kok. Semua seperti itu, nggak ada yang ngerti. Makanya fluktuatif. Walaupun perusahaan remiten A, B, C bisa bisa mengira-ngira, nggak juga, nggak ada yang tahu, itu pasar dunia ya. Terus apalagi nih, kalau nggak ada udah deh, kayaknya yang mau nanya silahkan di komen di YouTube-nya. Barangkali juga saya ada yang lupa, belum saya jelasin. Yang terbaru untuk teman-teman yang baru datang, nanti saya bikinin videonya tentang cara mengirim atau menggunakan kartu SBI ya, baik itu di Lawson maupun di ATM JP Pos Bank. Selebihnya tentang My Number paling. Buat yang teman-teman yang masih baru, My Number itu yang pernah saya sebutin di video sebelumnya, itu kalau di Indonesia mungkin kayak NPWP gitu. Nah, itu semua dapat kok. Bukan SBI yang ngirim My Number, bukan SBI yang bikinin. Nanti semua dapat dari kelurahan setempat atau Syakuso atau Kuyakuso. Ya, setelah dapat baru kirim. Kirimnya lewat apa Pak? Aman nggak? Aman. Pakai aplikasi. Ada aplikasi namanya My Number for SBI Remit, baik itu di Android maupun di iOS. Ya, saya rasa itu video sore ini. Tanggal bisa terkirim nggak? Oh, Iya, nanti. ada yang nanya tuh, kalau belum ada My Number bisa ngirim? Bisa, sementara ini bisa. Tapi kalau memang kartunya belum ada, solusinya gimana? Solusinya datang ke Syakuso, minta kartu keluarga yang ada My Number-nya. Kartu keluarga tuh apa, Someso namanya tuh? Jumingyo Someso. Jumingyo Someso yang ada My Number-nya. Nah, itu bisa dikirim pakai aplikasi. Jadi bisa kirim tetap. Pak, saya kan dapat uangnya kan gede Pak setiap bulan gajinya. Tapi gajinya nggak lewat bank, cash. Nah, ini problem. Pokoknya ketentuannya setahun jangan lebih dari 3 juta. Sehari jangan lebih dari 650.000 sehari. Saya ngirim nih, sehari 1 juta. Nah, itu masalah, pasti nyangkut. Pokoknya 650.000. Dalam sebulan
maksimal 1.400.000. Nah, diakumulasi. Misalnya sebulan ini kita udah kirim 1.300.000. Bulan depan ngirim lagi 1.300.000. Oke, masih bisa. Tapi ingat, setahun jatahnya cuma 3 juta. Kalau misalnya lebih gimana? Kalau suami istri, istrinya suruh bikin SBI juga. Tapi istri orang Jepang, Pak, nggak apa-apa. Kalau orang Jepang kan punya SIM biasanya. Nah, pakai aja foto SIM depan belakang. Kalau orang Indonesia kan pakai Zario Kado depan belakang. Begitu, ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan pertanyaannya walaupun nggak semua terjawab, karena juga saya lupa apaan lagi ya yang banyak gitu ya. Tapi itu secara garis besar umumnya itu. Zaman sekarang itu, nambahin dikit. Zaman sekarang itu sistemnya aplikasi. Kalau saya pakai aplikasinya SMBC, Mitsui Sumitomo Ginko. Karena gaji saya masuknya ke SMBC, terus saya kirim ke SBI. Itu bisa. Itu nggak kena biaya ATM lagi. Cepet lagi. Enak banget itu pakai itu. Jadi misalnya teman-teman punya gaji masuk ke Resona, SMBC, Mizuho. Itu 3. Nah, bikin aja M-Banking. Bikin M-Banking, nanti di M-Banking itu kan ada fasilitas transfer. Nah, transfer deh ke SBI. Itu bisa. Kalau mau seperti itu nanti, yang penting ada dulu aplikasi Mizuho, Resona, atau SMBC di handphonenya. Setelah punya itu, baru hubungin kita. Nanti kita tuntun, ya. Oke, begitu aja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang.